Teman-teman, selamat malam semuanya. Di hari ini hari Minggu ya, weekend, besok Senin. Jadi saya mau mereview untuk forex. Ini saya mau mengindikasi besok itu akan terjadi kenaikan atau penurunan. Nah, kita sama-sama review ya teman-teman. Oke, di sini time frame 1 hari ini ya. 1 hari kita mau lihat. Sebenarnya kalau kita juga melihat pergerakannya, dia naik turun naik. Nah, ini dia bisa ke bawah ataupun ke atas. Nah, sekarang kita prediksi teman-temannya, ini ke bawah atau ke atas. Nah, di video sebelumnya itu saya membuat untuk metode Fibonacci. Nah, sekarang kita juga pakai metode itu ya teman-teman. Kita langsung praktek aja. Oke, kita lihat di FIB retracement ya. Kalau kita tarik garis Fibonacci-nya di sini yang di awal. Oke, nah kita tarik di sini. Di sini jelas bahwasanya terjadi rejection ya di level 50% ya. Jadi memang Fibonacci ini di 50 dan juga di 61.8 itu adalah titik-titik golden moment ya teman-teman. Tapi yang paling akurat itu adalah pada saat di 61.8. Oke, untuk hal ini tidak ada masalah. Nah, di sini jika dilihat setelah dia penurunan, dia terjadi rejection dan akhirnya dia masih melakukan konsolidasi di sini. Dan akhirnya melanjutkan kenaikan. Nah, karena ini adalah double top sehingga dia tidak bisa menembus dan akhirnya dia meminta penurunan yang cukup drastis. Gitu. Oke. Berikutnya, pada saat sudah kita tarik Fibonacci-nya ya, pertama yang di sini, oke, terus yang kedua di sini. Nah, terus kita coba untuk panjangkan lagi ya sampai ke seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, oke, di sini terlihat bahwasannya terjadi candle bearish dan bullish di level 61.8 ya. Nah, inilah terjadi rejection ya di area 61.8 dan ditambah konfirmasinya untuk bullish dengan body yang sangat besar ya. Oke. Nah, kalau saya prediksi indikasinya adalah dari time frame 1 hari ini, kemungkinan besar dia akan tetap melanjutkan kenaikan ya, bahkan bisa sampai di level sini juga teman-teman. Nah, kenapa begitu? Karena apa? Karena pada saat dia terjadi trend bearish yang panjang, dia ngebentuk bullish kenaikan ya, ditambah lagi pasangannya bullish kenaikan. Oke, dia ada koreksi sedikit tapi dia kenaikan dan akhirnya dia koreksi lagi. Nah, begitu juga dengan koreksi yang ada di sini ya teman-teman. Untuk candle yang ini ya, dua ini bearish, ini candle kenaikan, bearish kenaikan juga. Ini bullish kenaikan, ini bullish kenaikan ya. Jadi kalau di satu paketkan ini semua menunjukkan arah trending kenaikan ya, dan ditambah lagi dia di garis golden ratio-nya 61.80. Oke ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi prediksi saya pada saat dia sudah ngebentuk di sini bearish-nya untuk pullback-nya ya. Kenapa pullback? Karena di sini, sorry ya, saya besarin. Oke. Nah, di sini dia yang ini dia sudah melewati sumbu garis yang ada di sebelumnya dan dia juga melewati sumbu garis yang sebelumnya lagi. Sehingga ini bisa saya konfirmasi sebenarnya ini memang kuat sekali kenaikannya ini. Oke ya teman-teman. Nah, ini yang di time frame 1 hari ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat kalau dia di time frame yang 4 jam. Oke. Nah, di time frame yang 4 jam ini kalau kita lihat ya di sini. Oke, kita pakai Fibonacci lagi, kita tarik dari sini. Oke, nah pada saat dia di atas sini, sorry, saya kecilkan dulu ya. Nah, pada saat dia di atas sini, oke. Nah, di sini nih udah jelas bahwasanya ini kenaikannya udah cukup panjang ya. Nah, ini dia mau ngebentuk rejection.
Nah, tapi masih di garis 38,20 ya persen. Sedangkan 50,61-nya masih di area sini ya, teman-teman. Nah, tapi ada konfirmasi yang lain yang bisa menjadi pertimbangan. Pertama, dia akan stop di sini dan nanti ngebentuk bullish di sini ya. Kenapa? Yang pertama, area yang terdekatnya ini ada SNR-nya di sini, teman-teman ya. Sumbunya inilah yang menandakan dia tidak bisa melebihi dari garis yang sudah ditentukan di 38,20 ini. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, di sebelah di global supportnya itu tuh juga ada 1, 2 ya. Ini juga cukup kuat ya. Dan yang sebelumnya ini juga terjadi liquidity konsolidasi yang cukup kuat. Nah, sehingga dalam satu garisnya di sini ya, satu garisnya di sini sampai seterusnya. Oke, nah di sini inilah kenapa dia 3820 ini SNR-nya cukup kuat. Oke ya. Nah, ini di level 4 jam. Nah, kalau di level yang 1 jam ya, di time frame yang 1 jam. Nah, di sini dia juga mau terjadi rejection ya. Memang di sini penurunannya cukup kuat. Ya, penurunannya cukup kuat. Tapi kita akan lihat. Nah, kalau misalnya dia masih minta penurunan lagi, di sini adalah level di mana titik dia tidak akan bisa turun lagi. Karena liquidity-nya cukup kuat di sini, teman-teman ya. Dan di sini adalah golden ratio-nya ya. Jadi nanti untuk besok ya. Oke, untuk besok itu kita akan melihat ini di time frame 30. Jika dia memang membentuk bullish di sini dan ini beresnya udah lemah sekali ya. Di sini teman-teman ya. Udah lemah sekali. Ini beres kenaikan, ini juga beres kenaikan yang cukup lemah. Ini seller lemah sekali nih teman-teman ya. 3 baris ini. Nah, jika ini bullishnya bisa melewati 3 candle yang sebelumnya ya, bodinya khususnya, dan juga candle keduanya bisa melewati SNR di sini, maka dia akan pullback dan otomatis dia berarti terkonfirm akan melakukan kenaikan lagi ya. Nah, jadi kita akan menunggu teman-teman. Nah, kalau di 15 menit, oke, nah 15 menit ini sebenarnya dia udah ngebentuk mau ini evening star ya. Nah, di sini satu, di sini dengan bullish yang cukup besar bodinya. Nah, di sini candle bearishnya. Nah, jadi kalau kita lihat dia di sini dia sudah melewati candle SNR yang sebelumnya sini ya, bodinya cukup besar. Tapi kembali lagi diingat, kita harus pastikan pada saat dia sudah meminta kebalikan arah ya, karena dia udah melewati garis trendline ini loh teman-teman ya, garis trendline sedikit. Nah, kita butuh untuk dia melewati lagi area ini ya, jadi dia harus sampai di sini. Nah, baru nanti kita akan melihat yang namanya fair value gap juga ada atau tidak. Nah, kalau memang ada, itu berarti terkonfirm dia akan meminta kenaikan. Oke. Nah, dari saya kurang lebih itu teman-teman ya. Jadi jadi kita akan melihat besok ya. Besok itu di tanggal 6 ya, 6 Januari 2025. Nah, jadi kita akan lihat apakah dia mampu nanti bertahan rejection-nya di sini. Intinya adalah kita menunggu untuk bullish-nya terbentuk. Ya, pada saat bullish terbentuk dan melewati 23.60 terkonfirm dia akan melanjutkan kenaikan. Ya. Dia pasti akan melewati resisten yang di sini karena resistennya tidak cukup kuat. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sesi akhir ini saya memprediksikan berarti dia menuju kenaikan, dan nanti kenaikannya itu saya prediksikan dia sampai di sini. Bentar ya, tertarik. Oke,
dia akan sampai di sini bersamaan dengan resisten sebelumnya ya. Ingat ya, yang di video saya sebelumnya. Jadi pada saat dia berada di posisi ini, kita TP-nya juga di sini, teman-teman. Nah, pada saat ini sudah di posisi ini, TP-nya juga kita jangan lupa di sini. Ya. Nah, jika memang itu benar terjadi, maka kita lumayan itu akan cukup banyak pipsnya nanti teman-teman ya. Untung-untungannya akan banyak. Oke, nah jadi itu aja dari saya. Ini kemungkinan besar bearisnya tidak akan bisa menembus lagi ke bawah ya teman-teman. Jadi dan di sini perlu dilihat ini adalah dia ngebentuk bullish engulfing. Teman-teman ya. Ya, ini posisinya bagus banget. Dia reject sini ngebentuk bullish engulfing dan di golden ratio 61.8. Oke. Jadi siap-siap buat besok teman-teman. Saran saya yang tadi itu kita tunggu 1 jam paling tidak ya, yang paling cepatnya apakah ngebentuk bullish atau dia tetap mengalami penurunan. Kalau dia bullish berarti dia harus melewati SNR-nya dulu ya, dan nanti akan terkonfirm kita langsung nge-buy, entry buy sampai di TP sini. Oke teman-teman, saya pikir itu dulu indikasi yang saya analisa. Jadi selamat mencoba besok. Ingat, ini saya hanya sharing edukasi, tidak untuk menyarankan entry sesuai dengan apa yang saya analisa, tapi indikasi saya lihat di sini terjadi pergerakan kenaikan lagi. Oke, dari saya itu aja teman-teman. Selamat mencoba untuk besok, dan saya juga nanti pastinya juga akan melakukan entry. Semoga kita bisa dapat profit besok. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.